Bapakku, ia akan mematuhi dan melakukan kehendakku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam di dalam hatinya, gitu. Jadi ketika kita mengasihi Yesus, mentaati Yesus, mematuhi ajaran dan perintah dan ucapannya, maka Bapa akan mengasihi saya. Dan Yesus berkata, kami akan datang kepadanya dan diam di dalam hatinya. Ya, jadi dia akan memberikan petunjuk, arahan, bimbingan di dalam hati kami melalui Roh Kudus, ya. Itu ada di Yohanes 14 ayat 23 gitu ya. Dan bagi saya Yesus adalah panutan terbaik, suri teladan terbaik, ya. Dia manusia tanpa dosa, tanpa cela, dan tidak pernah ditegur Tuhan karena salah berucap, karena salah memberikan fatwa, ataupun karena salah bertindak dan bersikap. Tidak pernah ada teguran dari Tuhan, gitu. Dia manusia yang sama sekali tidak pernah ditegur Tuhan karena salah memberikan fatwa, ataupun karena salah bertindak dan bersikap, ataupun karena salah berucap. Seperti itu. Maka saya sangat memuliakan Yesus. Bagi saya Yesus adalah Lord. Lord artinya imam, raja, bos, ya. Terus ada juga di ayat Filipi 2 ayat ke-10 dan ke-11. Di situ dikatakan bahwa agar segala yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut, dan segala lidah mengakui bahwa Yesus adalah raja atau imam bagi kemuliaan Allah Bapa, gitu. Itu ada di Filipi 2 ayat ke-10 dan ke-11. Jadi untuk bisa memuliakan dan menghormati Bapa harus memuliakan dan menghormati Yesus. Untuk bisa menyembah Bapa harus melalui menyembah Yesus, karena dia adalah jalan menuju Bapa. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi untuk bisa menyembah Bapa harus melalui Yesus. Untuk mentaati Bapa harus mentaati Yesus. Ya, seperti itu, Bang. Mungkin segitu dulu. Nanti kalau ada kurang nanti dilanjut. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, kita mendengarkan dari paparan Saudara Petrus. Saya memulai dengan membaca ayat suci Al-Quran, surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari pengaruh iblis yang terkutuk. Qala rabbi bima aqwaitani la'uzayyinanna lahum fil ard wa uqwiyannahum ajmain. Iblis berkata di hadapan pencipta langit dan bumi, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku berada pada posisi sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali terhadap hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, maka aku tak sanggup untuk menyesatkan mereka. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, inilah jalan yang lurus menuju kepadaku, yaitu bahwa hambaku yang mukhlis akan tetap susah, sulit untuk kamu pengaruhi. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu, wahai iblis, tidak berkuasa atas hamba-hambaku kecuali manusia yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Al-Quran kemudian mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka setan itu turun kepada pendusta yang banyak berdosa. Pagi ini saudara-saudara, kita melihat
Bagaimana kemudian saudara kita Petrus menguraikan Yesus itu manusia suci yang tidak pernah ditegur, manusia yang bersih, luput dari dosa. Artinya Yesus ini manusia yang mendapatkan berkat dari pencipta langit dan bumi. Makanya di dalam Al-Quran pun dikatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku ketetapan-ketetapan berupa Injil, dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Nabi Isa berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah makhluk yang diberkati oleh Allah, makhluk yang tidak memiliki kesalahan. Di dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, dikarenakan aku senantiasa melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Makananku adalah melakukan segala perintah yang Bapa perintahkan kepadaku. Ucapanku tidak dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Jadi yang berbohong itu yang mengatakan Yesus itu terkutuk. Beliau manusia mulia. Bahkan kalau kita lihat di dalam pengajaran Bible itu sendiri, seperti yang saudara kita uraikan tadi, Yohanes 5 nomor 23, supaya semua orang yang memuliakan anak menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang telah mengutus dia. Bagaimana mungkin saudara-saudara boleh dikatakan menghormati Yesus kalau Anda menerima doktrin yang muncul belakangan bahwa dia mati terkutuk? Bagaimana mungkin kemudian Anda dikategorikan sebagai orang yang menghormati Yesus? Anda mengaminkan, Anda mengiyakan, Anda menyetujui, bahkan mengamini. Ludah yang menyentuh wajahnya, tangan yang merampas pakaiannya, telapak yang menampar pipinya, pentungan yang menghantam kepalanya, tiang yang menggantung dirinya, liang tanah yang telah menguburnya, dan sumpah serapah yang diserahkan kepadanya. Bagaimana mungkin dikategorikan sebagai orang yang menghormati Yesus ketika apa yang ditorehkan oleh catatan-catatan terdahulu tentang dia Anda aminkan, Anda imani, Anda percayai, bahkan Anda jadikan itu sebagai sandaran kehidupan beragama. Sedangkan di dalam pernyataan yang muncul di dalam buku yang sama, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara Bani Israel, dan Bani Israel telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau dia penuh kebenaran, tidak boleh dibunuh. Kalau dia penuh kebenaran, tidak boleh dikutuk. Karena yang dikutuk itu hanya orang yang makan suap, pengkhianat. Yohanes 17 pun mengatakan begini, Yesus sendiri yang mengatakan, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apa boleh dikategorikan dipermuliakan ketika oknum ini ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, ditombak, ditonjok, digantung, dibunuh? Apa ini kemuliaan? Tidak, itu penghinaan. Itu kenistaan. Maka Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Matius 7 nomor 15. Penyesat ini memutarbalikkan kebenaran. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Makanya Al-Quran menorehkan bahwa mereka akan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah hal yang baik. Padahal sesungguhnya yang mereka lakukan adalah sesuatu yang merupakan kesalahan. Itu kata Quran. Merasa indah
Qala rabbi bima aqwaitani la'uziyannahum fil ar wa la'ugwiyannahum ajmain. Aku iblis pasti akan menjadikan kejahatan merasa indah bagi mereka yang menjadi pengikutku. Jadi saudara Kristen menganggap bahwa kematian Yesus secara terkutuk itu adalah sesuatu yang indah. Kenapa bisa demikian? Karena diputarbalikkan oleh iblis. Ya, saya kira begitu saudara. Kalau Anda memuliakan Yesus, maka mohon tinggalkan penghinaan-penghinaan terhadap dirinya. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Oke. Kenapa Yesus harus disalib gitu kan ya? Oke, saya pakai data ya. Nah, di sini Yesus itu harus menggenapi nubuatan di kitab ini nih. Yesaya ayat 53, nomornya yang ke-5 nih. Nah, akan tetapi ia ditikam karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan dari karena bulir-bulirnya kita diselamatkan. Jadi sebenarnya yang terkutuk itu adalah seluruh umat manusia, kita semua, karena tidak ada manusia yang tanpa dosa di dunia ini. Jadi untuk bisa menggenapi nubuatan ini harus ada manusia sempurna yang tanpa cacat, tanpa celah, tanpa dosa, untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53 nomor 5 ini. Siapa yang bisa melakukan itu semua? Sedangkan semua manusia tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Semua manusia pernah melakukan dosa. Ada yang kecil, ada yang besar. Sama sekali tidak ada yang sempurna. Untuk itulah perlu Tuhan langsung agar ada manusia yang sempurna, dia perlu mengirim firman-Nya ke dunia. Nah, nubuatnya di mana? Nubuatnya di Yesaya 63. Yesaya 63 nomor 8 dan 9. Di sini bunyinya, ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Dialah juru selamat mereka dalam segala kerusakan mereka, bukan utusan ataupun duta, melainkan ia sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Dialah yang akan menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Berarti yang turun ke dunia itu bukan manusia biasa, berarti firman Tuhan sendiri, ya. Firman Tuhan yang menjadi manusia sendiri. Nah, jadi bukan utusan ataupun duta di ayat ini ya. Bukan seorang duta ataupun utusan, melainkan sang firman Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat mereka, seperti itu. Makanya kami sangat memuliakan Yesus karena dia adalah juru selamat mereka. Nah, jadi yang turun ke dunia inilah firman Bapa ya, bukan Bapa langsung, tapi firman-Nya Bapa yang akan menjadi manusia. Jadi bisa dibedakan antara firman Bapa dengan Bapa itu sendiri. Jadi yang turun adalah firman-Nya. Dia yang akan turun, dialah juru selamat mereka. Jadi bukan seorang duta ataupun utusan, melainkan ia sendirilah yang akan menyelamatkan manusia. Jadi supaya ada manusia yang sempurna dan tanpa dosa untuk menggenapi Yesaya 53 ayat 5 tadi, harus ada manusia yang sempurna, tanpa dosa, tanpa celah, tanpa cacat sama sekali, tidak pernah melakukan dosa dan kebohongan sedikit pun, maka perlu ada manusia yang sempurna. Nah, ialah firman Tuhan itu sendiri di Yesaya 63 ayat 8 dan 9 ini. Jadi kami sangat memuliakan karena berterima kasih karena dia kami diselamatkan. Jadi seperti Yohanes 3 ayat 16, karena kasih karunia Tuhan begitu besar akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, berarti hanya yang percaya saja yang diselamatkan, tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Terus ada lagi, kita buka Matius 20 ayatnya yang ke-28. Matius 20 ayatnya yang ke-28. Nah, ini dia. Ini perkataan Yesus langsung ya. Yesus berkata, sama seperti anak manusia
Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang, ya. Jadi akan ada kalimat seperti ini, upah dosa adalah maut. Nah, makanya semua orang di dunia ini pasti mati kan, tidak ada yang hidup abadi. Nah, gimana caranya supaya kita memperoleh kehidupan kekal di sorga? Caranya dengan menerima kasih karunia yang diberikan oleh Yesus melalui penebusan terhadap maut bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Di mana ayatnya? Di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini dia. Nih, Yohanes 3 ayat 16 mana ya? Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal, gitu ya. Ini jadi kalau mau selamat harus percaya akan kasih karunia yang diberikan oleh Yesus, ya. Terus ada lagi nah, mungkin itu dulu. Nanti kalau itu ditambahin lagi. Terima kasih. Silakan. Baik, banyak poin yang harus saya sampaikan ya. Saya baca Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqa yalu alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadzib wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, membaca buku, agar kamu menyangka bahwa yang dia baca itu sebagian daripada Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab, bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Tuhan, padahal itu bukan dari berarti Tuhan. ini kitab palsu, Bang. Sabar bang, sabar. Ini giliran saya, nanti Anda tanggapi. Kalau palsu itu udah pasti, itu tidak diragukan. Padahal itu bukan dari Allah. Kalau Mereka ini saya turun aja deh, maaf ya, maaf. Kita umat Islam nggak bisa tertipu. Itu terjemahan dari kitab. Biarpun Anda dibawa, dengarkan saya baik-baik. Padahal mereka itu mengatakan dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Anda mencoba menipu dengan mengambil kitabnya Yahudi Yesaya 53. Yesaya 53 itu tidak ada nubuat untuk Tuhan mati terkutuk, nebus dosa-dosa kalian. Itu nggak ada nubuatan seperti itu. Kalau Anda ingin membahas tentang nubuat tentang Yesus, baca di dalam Yohanes 11:45 sampai nomor 57. Itu nubuat untuk Yesus. Kemudian tipuan yang Anda lakukan ketika Anda membaca kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan aku sendirilah Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Tuhanlah yang menembus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ketika Tuhan mengajarkan Imamat 1 nomor 2 untuk menebus dosa bagi Bani Israel menggunakan domba, apakah domba yang menebus dosa itu? Bukan. Tuhan yang menebusnya dengan menggunakan hewan kurban. Hewan kurban itu hanya media ketundukan kepada manusia. Diperintahkan korbankan hewan, maka tunduklah mereka kurban. Ya, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengorbankan hewan. Korban atau kurban dalam bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi yang menebus itu Tuhan, bukan domba yang menebus, bukan tai sapi yang menebus, bukan. Tapi Tuhan, Tuhan sendiri yang menebusnya. Dengan cara apa? Dengan memberikan syariat. Orang kemudian membuang duri di jalan supaya dosanya dihapuskan. Bukan duri yang menghapuskan, tetapi Tuhan. Makanya ketika Anda membawa Yesaya 63 bukan duta, bukan utusan, berarti sama halnya Anda sudah menolak Yesus. Karena Yesus itu utusan, Yesus itu duta.
berarti bukan Yesus, bukan anak Maria, tetapi Tuhanlah. Nah, itu dibuktikan di mana? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Memang bukan Yesus. Memang bukan Yesus. Yesus duta, Yesus utusan. Ternyata dia hanya alat yang dipakai oleh Tuhan, yang melakukan penebus, yang melakukan kemudian penebusan, yang melakukan kemudian mujizat, tanda-tanda, kekuatan, itu Tuhan melalui perantaraan Yesus. Bukan duri yang menghapus dosa, bukan domba yang menghapus dosa, tetapi alat ini yang Tuhan jadikan sebagai sandaran bagaimana manusia mendekatkan diri kepadanya. Itu yang perlu saudara paham. Jadi Yesus itu duta, Yesus itu utusan. Berarti bukan dia hanya perantara saja. Nah, kembali kepada tema kita. Anda mengangkat materi bahwasanya Anda memuliakan Yesus. Bagaimana mungkin Anda memuliakan, tetapi faktanya Anda mengimani kalau dia itu mati terkutuk. Anda mengatakan kami memuliakan Yesus. Kalau saya tanya, untung Anda cepat lari. Saya tanya, yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu siapa? Yesus. Anda imani, Anda percaya kalau dia mati dalam keadaan kutuk? Percaya? Lah, katanya memuliakan. Kok malah mengutuk? Sedangkan yang dikutuk itu adalah pelaku dosa. Apa dosa Yesus? Tak ada. Ya. Jadi baguslah Anda kabur. Sebelum Anda saya sentil, Anda tahu diri. Anda tersinggung dengan saya mengatakan kitab Anda bukan firman Tuhan. Kemarin ada pendeta yang namanya Leon from mana itu, Yehuda. Itu kelabakan ketika dia sadar, oh ternyata terjemahan itu bukan firman Tuhan. Nah, yang Anda baca itu terjemahan, itu bukan firman Tuhan. Sedangkan Anda membaca bahasa Ibraninya kitab Yesaya, belum tentu itu firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang menjadikan kita percaya itu berasal dari Nabi Yesaya. Ayo, dari Nabi Yesaya siapa yang menghafalkan? Sedangkan Yesaya ini itu hidup 600 tahun kurang lebih sebelum Masehi. Siapa yang menghafal kitab Yesaya sampai dipenulis abad keempat Masehi? Ada 1000 tahun dari masa Yesaya menulis sampai kemudian dibukukan di abad keempat kitab Anda itu. Pertanyaan saya, siapa yang menghafal dari Yesaya ke kalian? Ada. Siapa yang menulis? Ada. Nggak ada. Sedangkan Ptolemy II memerintahkan kepada rabi-rabi menulis di abad 3 sebelum Masehi dalam bahasa Septuaginta. Pertanyaannya, dari abad ke-7 sebelum Masehi, abad ke-6 sebelum Masehi, sampai kepada abad ke-3 sebelum Masehi, itu yang menghafal kitab Yesaya siapa? Ada? Nggak ada. Jadi meskipun bahasa Ibrani, kita tidak bisa mengatakan itu adalah catatan Nabi Yesaya, karena tidak ada yang menghafalnya dan tidak ada yang mencatatnya. Pahami itu ya. Apalagi yang Anda gunakan ini, terjemahan ini. Gitu loh cara berpikirnya ya. Jadi jangan sensian. Bagus Anda kabur, karena kalau tidak bibir Anda akan kubuat bisulan selama 7 abad. Saya kira begitu. Silakan Dinda Fandi, mungkin ada masukan dari guru kita Peta Lempu. Waktu dan tempat kita silakan. Siap Kanda. Ya. Sambil saya juga mau iklan teman-teman sekalian agar berhati-hati menggunakan dana aplikasi Dana ya. Karena saya sendiri jadi korban. Dana saya diambil alih oleh oknum tertentu, lalu dia ganti pakai nomor dia. Dan yang sangat saya sayangkan, kenapa pihak Dana mengiyakan, meng-ACC nomor baru yang menggantikan posisi nomor saya tanpa konfirmasi kepada saya sebagai pemilik. Dan semua akun TikTok saya, termasuk yang ini, TikTok yang akun utama ini, itu nomor Dana saya terganti semua di dalam. Diambil alih saldo saya yang ada di Dana, dan ya cukup lumayan besar.
Kemarin saya sudah komplain ke pihak Dana, tapi sampai hari ini belum ada kabarnya. Artinya saya meminta kepada teman-teman sekalian agar waspada. Ya, ada yang mengatakan karena Bang Suma itu public figure sampai menjadi sasaran tembak oknum-oknum yang mencari keuntungan. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan public figure saja. Orang ini pasti tahu IT. Kalau dia sudah tahu rekening saldo dana Anda besar, bisa diambil. Ini buktinya, saya diambil dana saya. Dan pihak Dana hanya bisa nanti kami bantu, silakan lapor kepada polisi dan seterusnya. Hanya itu solusinya. Tapi bukan masalah itu yang jadi saya mewanti-wanti kepada sahabat. Artinya ada aplikasi yang begitu gampang kemudian dijebol sama orang lain dengan mudahnya. Kalau rekening kan pasti ada konfirmasi. Ada yang mencoba untuk masuk kemudian ke akun Anda dan seterusnya. Nah, ini tidak ada sama sekali. Bahkan pihak Dana pun tidak ngerti. Ya. Jadi curigaan kita ya, apa itu ya? Bisa jadi di internal mereka, bisa juga dari pihak lain. Ya, jadi saya korban ya. Saya umumkan ini karena saya korban. Ada yang merasa kemudian dirugikan dengan pengumuman saya, silakan hubungi saya. Anda kan tahu nomor Dana saya. Silakan hubungi saya, apakah itu terjadi? Ya, yang penting dan catatan, Anda bisa membalikkan kemudian dana saya yang hilang. Jangankan dana saya hilang, nomor saya tak terpasang lagi di dana saya mau masuk ke dana saya nggak bisa. Saya mau masuk ke dana saya sendiri nggak bisa. Pengumuman dari CS, penyampaian dari CS Dana, apa katanya? Anda tidak bisa masuk karena nomor Anda sudah diganti. Dengan entengnya. Dengan entengnya dia sampaikan gitu. Saya bacakan ya teman-teman, supaya tidak menjadi fitnah. Untuk menjadi hal supaya teman-teman semua waspada. Apa yang dikatakan oleh pihak Dana? Kamu tidak berhasil masuk ke akunmu karena nomormu diambil alih oleh orang lain. Ya, kita tepuk tangan dulu dari customer Dana ini. Terima kasih atas penyampaiannya. Kamu tidak berhasil masuk ke akunmu karena nomormu diambil alih oleh orang lain. Ya, maksud saya kenapa kamu kasih orang lain? Kenapa kamu tidak beritahukan kepada pemilik nomor? Bang, ada yang ingin masuk ke dana abang, mau ganti nomor abang. Gimana? Diiyakan atau tidak? Ya, itu baru saya konfirmasi. Jangan, maka tidak terjadi. Tapi faktanya, begitu saya mau masuk dana, saya mau transfer 600 juta, tiba-tiba nggak bisa. Apa katanya? Kamu tidak berhasil masuk ke akunmu karena nomormu diambil alih oleh orang lain. Yehehe. Dengan gampangnya. Tapi nggak apa-apa. Ini pelajaran buat teman-teman. Kalau Anda punya saldo, baiknya ditransfer. Kalau Anda butuh rekening, saya kirim nomor rekening saya. Karena sudah tak aman. Saya sendiri yang mengalami itu ya, teman-teman sekalian. Ini saya sampaikan disertai dengan guyonan. Jadi hati-hati aja menggunakan aplikasi apapun itu ya, aplikasi apapun itu kalau tidak resmi baiknya nggak usah dipakai deh. Tapi yang saya gunakan ini kayaknya resmi atau tidak sih? Resmi nggak aplikasi tersebut? Oh resmi, ya udahlah, berhati-hati aja kalau gitu ya. Saya kira itu teman-teman, sekedar penyampaian agar kita waspada. Silakan diambil alih oleh host. Baik, siapkan dakwah. Ini informasi penting juga ini dari Gurunda Zuma teman-teman ya. Saya langsung blok. Saya langsung hapus dana saya. Memang dari dulu ya teman-teman, dana itu mencurigakan karena banyak laporan dari kawan-kawan bahwa dana itu kadang-kadang hilang. Duit kita katanya hilang di situ. Nah, makanya saya tidak pakai lagi. Sudah baru-baru tadi ini saya hapus gara-gara informasi Bang Zuma. Rawan.
Lebih baik teman-teman hati-hati kalau ada Brimo, Livin Mandiri itu lebih bagus. Yang bank yang ada itu loh. Itu daripada di Nah, OVO bagus juga, saya pakai OVO juga. Gitu teman-teman. Sambil tap-tap layar ya biar komalnya kuat. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik yang sudah bosan di Kristen, silakan kirim permintaan. Kita naikkan teman-teman Kristen ya. Ini ada yang tanya, kapan filmnya tayang Bang Zuma? Gerunda, filmnya. Udah, Iya. udah Di tayang atas kali. tanggal 20. Oh, di atas tanggal 20. Iya. Siap, Nanti kita umumkan pastinya. siap. Setauku ganti nomor tidak akan hilang saldonya Bang Suma. Iya, kalau Anda sendiri yang menggantikannya. Coba mana danamu, sini ku ganti pakai nomorku. Berarti yang berhak bertransaksi ya nomor yang baru itu. Gimana sih? Ya, kalau saya sendiri yang mengganti pakai nomorku sendiri ya saldoku nggak hilang karena saya tidak ambil, tetap ada di dalam. Ini masalahnya. Nomorku dihapuskan dan diganti pakai nomor lain. Nah, ini namanya doti asli nih. Saldo saya kena doti namanya. Allahu Akbar. Silakan dilanjut, naikkan kemudian penyembah Kristus yang mati hari ini. Silakan. Mati hari ini. Hari ini dia mati. Ya, coba teman-teman Kristen ya. Masa Izin sih? untuk siang ini, pagi jelang siang ini teman-teman Kristen yang naik. Kawan-kawan Muslim izin saya cancel ya. Mohon maaf, kita naikkan teman-teman Kristen dulu biar terjadi dialog. Kalau mengaku Muslim terus kirim permintaan di cancel aja. Biar cepat teman-teman. Kristen. Gerunda itu kapan kejadiannya Gurun? Kemarin Kanda. Kalau Saya kan bisa di daerah, habis dari daerah mau transfer, tiba-tiba nggak bisa masuk. Saya diarahkan ke CS. CS-nya bilangnya gitu, kamu tidak dapat berhasil masuk karena karena nomormu diambil alih oleh orang lain gitu. Saya periksa TikTok, memang betul. Nggak ada lagi aplikasi Dana yang terkait dengan TikTok saya semuanya. Gitu, Kanda. Tapi udah dilaporkan Dilaporkan kemana kira-kira baik? ke ke Customernya iya, ke Dana langsung iya betul. tidak ke Polrestabes, apalagi ada pernyataan CS seperti itu. Nah, kalau dia mengatakan bahwa itu nomormu telah diambil orang lain, berarti kamu tahu dong. Nah itu dia. Terus apa tindakannya gitu loh. Ya itu dia, disuruh kirim foto wajah saya. Ya aku kirimlah fotoku. Nah inilah yang punya Dana yang uangnya hilang itu. Aku kirimlah sama CS. Tapi belum ada balasan sampai sekarang. Kalau saya lebih kita laporkan aja, biar nanti orang IT bidang Polres sama orang IT yang bergerak. Boleh ya. Nanti coba saya telepon. Besoklah saya telepon Pak Nahar. Biar dia buat ini. Ya, Dia ya. buat laporan kehilangan. Bukan laporan kehilangan itu, Jadi laporan polisi itu. laporan Tidak polisi pidana. Itu tidak pidana. pembobolan saldo ya. Iya. Oh betul. Iya, bukan kehilangan itu. Oke. Besok Kanda saya suruh teman kita yang ada di Polrestabes untuk bikin. Iya. Siap. Oke. Saya tinggal kirim data-data saya biar beliau yang buat di sana. Iya. Oke, Bang Padi, lanjut. Siap. Ya, Bisa siap. juga saya ke OJK langsung ya. Oh iya. Itu nih. Kalau kita ke OJK itu sebagai kalau semuanya dikeluarkan surat. Itu Dari- sebagai administrasi di kepolisian untuk melakukan tindakan bahwa benar yang bersangkutan mempunyai dana gitu loh. Nah, itu bisa berimplikasi ke penyedia layanan kepada dana. Iya. Mudah-mudahan itu kan di dalam kita mengaplikasikan dana itu kan ada asuransi mungkin ya. Itu akan terpotong asuransi, berarti kan tanggung jawabnya itu. Ya Sebagai mudah-mudahan. perlindungan nasabah. Ini kan
dia sudah pelanggaran undang-undang konsumen kalau itu tadi bahasanya ya. Nah, dia seakan-akan bahwa dia pengen lepas tangan aja. Iya Kanda. Nanti insya Allah terima kasih sarannya. Iya, kalau memang kan kemungkinan barangkali besok saya turun gunung ya bisa kita itu. Nanti kita bareng-bareng aja lah. Kalau Baik, baik. Oke, lanjut Om Pandi. Siap, wih, rawan juga ya Dana ini ya. Walau majang mati kita. Ya harus OJK itu ya. OJK terus ke Polda. Ya silakan teman-teman Kristen. Biasanya orang dananya sendiri yang bermain. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan lah. Bisa kita melaporkan dulu ke polisi sambil kita mengurus ke OJK. Bisa juga kita ambil di OJK dulu baru kita lapor. Ya. Jadi kalau semuanya kita melapor dulu baru ke OJK, berarti kan nanti surat yang dikeluarkan oleh OJK itu kita serahkan kepada polisi sebagai bukti bahwa benar-benar yang bersangkutan ini adalah pemilik akun Dana tersebut. Gitu. Oke. Baik Kanda. Nanti besok, ini kan libur orang karena lagi berduka. Tok, jadi besok nih. Yang pertanyaannya berikutnya Gurunda. Siap. Siapa ini yang naik? Isa Al-Masih menurut Islam atau menurut Yahudi atau Yesus Kristus menurut Kristen? Jadi Nabi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini hari Jumat ternyata ya? Iya Kanda, hari Jumat. Aduh. Makanya saya izin naikkan Ustadz Alif sebagai pengganti, kan kita duluan ini kan. Iya. Nanti Ustadz Alif yang ini mungkin satu orang lagi moderator saya naikkan supaya bisa kawal Ustadz Alif. Siap. Habis itu kita lagi habis Jumat gitu Kanda. Baik. Oke. Insya Allah. Ini aku heran, ternyata hari ini hari kematian Tuhan karena gereja di belakang rumah ini kan ramai sekali nih. Itulah yang menjadi pertanyaan saya, Pandi. Nah, silakan. Kepada Gurunda bahwa yang sebenarnya diperingati adalah yang dimaksud di dalam Islam atau yang dipahami oleh Kristen. Silakan Gurunda. Iya. Kalau yang di Islam bukan. Nabi Isa alaihissalam itu tidak mengalami kematian, langsung terangkat ke langit. Ya, jadi yang mati itu adalah penggantinya. Jadi yang mereka peringati ini adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyebutnya Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus sendiri mengatakan waspadalah kepada Yesus Kristus. Kan gitu. Iya. Dan kalau kita melihat Kanda di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Artinya aku mau naik. Aku mau pergi. Kenapa aku mau pergi? Karena penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia? Ya iblis. Dan dia, penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis. Tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kamu. Saya harus pergi. Karena iblis itu sudah datang. Jadi ketika aku pergi, iblisnya berkuasa setelahku. Dia yang mengobok-ngobok kalian. Ngobok-ngobok. Mati meja. Dia yang ngobok kalian setelah aku pergi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Jadi aku harus pergi. Penguasa dunianya sudah datang. Aku harus pergi. Dan dia tidak sedikit pun berkuasa atasku. Aku pergi melenggang dengan happy-nya. Dia nggak ada cerita-cerita aku dihianati, aku begini, begono, bangan. Nggak ada. Dia sedikit pun tak berkuasa. Aku bebas. Pergi kemana Tuhanku menginginkan aku pergi. Aku pergi. Tak ada yang berhak kemudian di antara mereka, penyesat-penyesat penguasa dunia ini, untuk berkuasa atas diriku. Makanya ketika di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis mencoba Yesus agar iblis itu kemudian disembah oleh Yesus. Dan iblis menjanjikan apa?
Aku akan memberikan segala kemegahan dunia beserta isinya dan juga kemuliaannya apabila engkau tunduk menyembahku. Yesus tunduk nggak? Enggak. Apa kata iblis? Kuasa dunia ada di tanganku dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata iblis. Tapi Yesus terima enggak kuasa dunia dari iblis? Enggak. Yesus tolak. Apa kata di data nomor 13-nya? Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat itu? Yesus katakan, sebab penguasa dunia ini datang dan penguasa dunia yang adalah iblis ini tidak berkuasa atasku sedikit pun. Itu kata Yesus. Berarti aku pergi. Nah, setelah aku pergi, penguasa dunia inilah yang mengobok-obok kemudian pengikutku. Itu kata Yesus. Makanya sebelum aku pergi, aku sudah mengatakan, camkanlah. Jangan kau percaya ketika ada yang berkata, aku Yesus, aku Kristus. Jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Akan datang. Dan akan mengobok-ngobok kalian. Akan datang sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan ini? Murid-murid Yesus juga. Waspada terhadap Kristus palsu yang akan ngobok-ngobok, yang akan menyesatkan kalian. Dia akan datang dengan memakai namaku. Dia berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati, kata Yesus. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata, aku Yesus ada di padang gurun, ada di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Artinya Yohanes 14:30, Yesus mengingatkan kepada pengikutnya agar waspada sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Juga dikatakan dalam Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kenapa penghakiman dunia ini berlangsung? Karena penguasa dunia sudah dikeluarkan. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Dilemparkan dia. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu penguasa dunia. Makanya di data nomor 18-nya dia berbisik, Hey, Kadio, come here. Apa mas? Ini aku bisikin. Apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang menerima kuasa tadi? Yesus terima nggak kuasa itu? Tidak. Lalu siapa yang menerima kuasa ini? Iblis, paman. Pengganti Nabi Isa alaihi salam. Orang yang kemudian diberi kuasa ini berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Alamak. Ini saudara-saudara, makanya kita butuh saudara kita Kristen untuk menjelaskan ini. Kita masih sesi bertanya, dan itu sebulan penuh bulan suci Ramadan tak ada satupun Kristen yang mampu menjawab. Apakah betul yang keluar dari kubur ini Yesus yang menerima kuasa? Karena Yesus menolaknya. Bahkan iblis tidak berdaya. Kata Yesus, iblis sang penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti yang dihianati Yudas bukan Yesus. Berarti yang ditangkap bukan Yesus. Yang ditelanjangin, yang dibuatkan kesaksian palsu, yang dibuatkan kemudian penyangkalan, itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Karena Yesus berkata, sedikit pun kalian tidak ngefek, ya, tidak ngefek sama aku. Jadi Yesusnya terangkat dengan santainya ke langit. Lalu yang mengobok-ngobok kalian itu siapa? Ya itulah Kristus palsu yang harus diwaspadai. Maka apa yang terjadi hari ini, teman-teman sekalian, adalah sesuatu yang mustahil. Pencipta langit dan bumi kok dibunuh sama orang. Alamak. Tapi itu ranah iman. Silakan. Hanya saja kenapa ini harus didiskusikan? Karena Kristen ini agama siar, agama Kristen yang agama yang diajarkan untuk dianut oleh siapapun. Karena Kristen ini punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Bahkan jangankan orang, makhluk-makhluk lain pun dikristenkan. Menurut Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Mati meja. Jadi bukan cuma manusia saja jadi sasaran.
makhluk-makhluk lain pun jadi sasaran. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa Nabi Muhammad bisa mengislamkan kemudian jin? Lah, perintah Bible apa itu? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti kepada setan juga kan ya? Kepada hantu, kepada kucing, belau, tikus, pada le. Ya kan ada perintahnya di situ. Adakah yang menyangkal kalau makhluk-makhluk selain manusia juga disebut makhluk? Nggak ada. Iblis termasuk makhluk nggak? Iya termasuk. Berarti minta diinjilin iblis ya, kan begitu poinnya. Ya, saya kira begitu saudara. Kalau ada yang ingin kemudian menjelaskan, waktu dan tempat disilakan Mi. Baik, kita sapa dulu Bang Chan sama Bongkar sama Eliana ini. 3 naik ini ada yang Kristen? Silakan dibuka mikrofonnya, ada yang Kristen dari ketiga yang naik ini. Biasanya kalau Kristen itu langsung motong, ini kayaknya Muslim tiga-tiganya nih. Karena kalau Belum Muslim, tentu. Mana tahu dia takut karena ditanya wah. Alam semesta pernah kehilangan Tuhan, mati dibunuh oleh makhluk. Yang bisa nerima ini akal enggak? Akal menolaknya. Yang bisa mempercayai ini hanya kepercayaan tok. Itu hanya konsep doktrin dan dogma. Pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh ciptaan. Tidak masuk akal, tidak rasional. Makanya Al-Quran mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Setan itu turun hanya kepada pendusta, pembohong. Nah, mereka-mereka inilah yang pendusta, pembohong itu. Demikian. oke, baik. Jadi Bang Chan ini saya turunkan karena nggak ngomong. Eliana sama Bongkar juga kayaknya bukan Kristen, mereka salah tekan aja mungkin. Bang Yoga Ken ini Kristen atau Muslim Bang? Bang Yoga Ken, silakan dibuka mikrofonnya. Panggilan kedua. Oke. Aduh aduh. The Queen of Tua. Ada ratunya Tua dari si borong-borong, tepuk tangan. Ya, selamat malam Ito Rasmi Silalahi. Oh, Selamat pagi ya, selamat pagi resmi. ya. Silakan Lay. Rasmi. Silakan Lay resmi, silakan. Benarkah hari ini Tuhan pernah mati? Mati meja. Ya, ini Tuhan itu gelar kepada firman gitu Ini ya. mati meja. Dan Tuhan gelar mati nggak? kepada bukan Tuhan yang mati tetapi Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu gelar kepada penguasa sorga, penguasa bumi. Jadi Yesus bukan Tuhan. Gitu. Jadi ini semacam Tuhan ini semacam presiden gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah ini bukan Tuhan. Ya Tuhan. Berarti yang mati ini Tuhan. Jabatannya Tuhan. Jabatannya Berarti Tuhan mati. Penguasa. Ya, yang mati itu Yesus, bukan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ya, begini, dengar ya Bang Juma ya. Kita buka dulu di Yohanes 1, firman itu adalah Allah. Di ayat 14-nya, firman itu menjadi manusia namanya Yesus. Iya. Gitu ya. Nah, Yesus Jadi, ini bukan Tuhan. Kemanusiaannya Allah itulah yang mati di kayu salib. Namanya Berarti yang Yesus. mati ini Tuhan atau manusia? Manusia, kemanusiaannya Allah. Oh, Allah berarti menjadi dosa kalian manusia. ditebus sama manusia. Kejam kali lah. Gini dengar, biar aku jelasin ya, ya. Iya. Oke. Kita buka dulu di Matius 27. Bentar aku buka dulu ya. Ya, Matius 27 ayat 50 sampai 53. Iya. Ya, aku baca ya. Silakan. Yesus berseru. Oke, di sini tentang sewaktu Yesus mati di kayu salib. Iya, mati meja. Ya, biar aku baca ya. Iya, silakan.
Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Nah, jadi di sini kan Yesus mati menyerahkan nyawanya. Ya, kan iya, gitu. yang mati ini Tuhan atau bukan? Oke, sekarang gini Bang Juma bentar ya. Siap. Ayat 51-nya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Di sini ya, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi disinilah Tuhan itu turun ke perut bumi untuk membebaskan orang-orang kudus. Gitu. Yang mati Jadi Tuhan atau manusia? Tuhan itu tidak mati karena dia di sini tercatat. Jadi Yesus bukan mati. Orang-orang kudus bangkit. Kuburan-kuburan Iya, terbuka. maksud saya Di sini yang mati ini kalau, manusia atau Tuhan? Iya, makanya gitu ya. Tadi kan pertanyaanmu Tuhan mati, bukan, Tuhan tidak mati. Karena di sini tercatat ya, Tuhan menaikkan berarti Yesus orang-orang bukan Tuhan. kudus menjadi bangkit. Jadi yang mati itu siapa? Iya, berarti Yesus. Yesus ini siapa? Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemanusiaannya Allah. Berarti yang mati ini bukan Tuhan tapi manusia, betul? Ya, kemanusiaannya Allah. Dengarkan gini. teman-teman Kristen. Jadi yang Allah mati itu menjadi bukan Tuhan, manusia. tetapi manusia Allah yang menjadi mati. manusia. Apalagi nih Allah jadi manusia ini. Jadi yang menjadi korban penebus dosa Kristen itu bukan Tuhan tetapi manusia. Sampai sini teman-teman Kristen paham? Kalian, dosa kalian itu ditebus oleh manusia bernama Yesus. Sayangnya Paulus tidak mengaku bahwa yang mati di atas salib itu manusia. Gimana dong? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ternyata Kristus ini bukan manusia menurut Paulus. Mana yang betul? Manusia menurut... Yang betul yang mana? Anda mengatakan yang mati manusia. Paulus berkata yang mati bukan manusia. Oke, gini, kalau kita diskusi bahasanya bagus ya, Bang Juma ya. Bagaimana mau bagus kalau otak dibuat kayak tuh? Makanya gini, makanya dengar dong. Kita diskusi kan kita harus mendengarkan pendapat dari lawan Iya, diskusi justru kita karena kan saya begitu. mendengarkan Itu makanya namanya, saya nanggap. Itu namanya diskusi. Kalau kita tidak mendengarkan jawaban dari lawan diskusi kita, itu namanya menghina ataupun memfitnah. Justru kan karena gitu. saya mendengarkan makanya saya nanggap. Paulus mengatakan gini, Bang. dia menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Kristus. Nah, sedangkan Anda mengatakan yang mati di atas salib itu manusia. Mana yang betul? Paulus mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. Anda mengatakan Yesus Kristus manusia. Mana yang benar? Oke, gini, gimana? biar saya ini ya. Tuhan Yesus memilih Paulus itu sekarang jadi Tuhan Yesus. Mana yang betul ini Bu Rasmi? Ini teman-teman kita yang mendengarkan ini banyak kambuh. Makanya kasih waktu orang untuk menjelaskan kambuh. gitu loh. Asam lambungnya kambuh. Berarti Anda di sini tidak mau mendengarkan uratnya kambuh. Asam lambung juga kambuh. Manya kambuh. Vertigo kambuh karena mendengarkan tidak ibu. Mau mendengarkan penjelasan dari yang punya kitab coba itu Anda sendiri, jelaskan kepada gitu saya. loh. Yang mana yang betul? Yang mati di situ manusia atau bukan manusia? Silakan. Oke, saya jelasin lagi ya. Firman menjadi manusia atau Allah menjadi manusia. Waduh. Gitu kan? Manusia itu punya roh. Kita manusia punya roh. Rohnya Yesus itu adalah Allah karena Allah itu roh. Kan gitu. Jadi di dalam Yesus ini terdiri dari ada rohnya Allah dan ada tubuhnya Yesus. Kan gitu. Di dalam tubuh Yesus ada roh Allah. Begitu ya. Jadi di saat tubuhnya mati, tubuh Yesus mati di kayu salib, rohnya lah yang turun ke neraka untuk menghidupkan orang-orang kudus. Kenapa
teh mija. Contoh kalau manusia mati, rohnya keluar dari tubuh kan? Begitu Yang juga mati dengan manusia. Yesus. Yang mati manusia. Manusia kalau mati, rohnya Berarti- keluar dari tubuh kan? Berarti Yang Yesus diakhiri manusia di kan? akhir zaman siapa Juma? Yang diakhiri di akhir zaman siapa? Rohnya manusia Berarti kan? manusia Karena ini tubuh manusia terbuat dari tanah Nah, itu kan dan kalau akan kembali menjadi dikasih tanah. tempat berbicara ya itu gini. Anda tidak paham. Kayak mesin gitu tik loh. peninggalan Belanda kan gitu. Aduh. Paulus Tubuh berkata, manusia terbuat dari Kristus tanah dan mati akan kembali menjadi itu bukan manusia, Berasmi. Paulus berkata, Kristus yang datang kepadanya makanya bukan dengarkan. manusia. Di saat Tuhan Yesus Sedangkan Anda menjumpai mengatakan Paulus, yang mati di atas salib manusia. Berarti Anda Yesus sudah naik. Berarti Anda mengatakan yang mati menjadi tumbal untuk nebus dosanya Kristen itu manusia. Berarti kalian itu penyembah dewa Molok. Di dalam Kenapa kalian Imamat mengartikan Alkitab kami? Di dalam gitu loh? Imamat Sementara 18. kami yang punya gitu Oke, loh. saya tanya kalau begitu, yang mati nebus dosa kalian itu yang menjadi tumbal itu manusia atau domba? Ayo. Allah yang menjadi manusia. Saya tidak yang menebus bertanya dosa kami. itu penipuan. Yang saya Loh, tanya, kok penipuan? yang saya tanya yang mati di atas tiang salib untuk dosa kalian sebagai tumbal dosa-dosa kalian itu manusia atau ayam? Jawab. Allah yang menjadi manusia. Saya tidak tanya Allah yang itu. menjadi- Saya tidak tanya hinaanmu terhadap Tuhan kami. Allah yang menjadi Saya manusia. tidak tanya tentang penghinaan kamu Allah kepada yang pencipta langit dan bumi. Yang saya tanya, yang mati di atas pohon digantung secara kutuk itu Tuhan atau kambing? Jawab. Itu yang Anda mati ini, digantung dengan Anda jalan. ini diskusi atau lagi mimpi? Anda ini diskusi atau waras lagi atau mimpi? gila? Saya tanya yang mati digantung itu Tuhan atau kambing? Jawab. Digantung di mana? Anda katakan tadi di pohon. Di pohon, Yesus ya. digantung di pohon. Jadi Yesus maunya di tiang digantung listrik di gitu? tiang salib, bukan Yes. di pohon, di tiang salib. Makanya Bahasa saya tanya, Yunaninya apakah Xulon. Anda ini Xulon itu artinya lagi diskusi pohon. atau lagi mimpi? Udah jawab aja. Ya? Yang mati di Yesus atas salib digantung di itu, tiang salib, bukan di atas pohon. yang Allah mati digantung di atas masjid lah di rumah. yang mati di atas salib itu manusia atau kambing? Jawab. Allah yang menjadi manusia. Saya tidak tanya itu. Mau dia spermanya Daud jadi manusia terserah. Itu jawabannya. Yang saya Itu tanya, jawabannya. yang mati di atas pohon itu manusia atau biawak? Bukan di atas pohon, di tiang salib. Anda mimpi ya? Saya Atau ulang lagi- pertanyaannya. Atau lagi Saya Anda ulang. diajari setan. Pertanyaannya Anda diajari saya setan di sini ulang. Kayaknya ya. Pertanyaannya saya ulang. Yang mati menebus dosa Kristen di atas salib sebagai tumbal dosa-dosa kalian itu manusia atau ayam? Jawab. Allah yang menjadi manusia. Titik. Berarti manusia. Berarti manusia. Allah yang menjadi manusia. Paham Berarti nggak? manusia. Allah yang menjadi manusia. Berarti manusia yang mati. Allah yang menjadi manusia. Berarti yang mati manusia. Allah yang menjadi. Ini penghina sekali nih si anjing ini. Turun kau anjing. Allah. Dewa yang menjadi manusia itu betul. Theos. Kau yang Theos. bego cuma. Oke, Kau kau yang- yang kau pintar. yang bego Oke, cuma. sekarang yang mati digantung di pohon itu manusia atau malaikat? Yang digantung di atas kayu salib adalah Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Turun, kamu juga anak anjing, turun juga. Anak anjing turun. Tidak. Para kali. Tidak ada Allah di situ biadab, anak anjing. Yang ada di situ Theos, dewa. Dewa jadi manusia, itu betul. Jangan ke bawah Tuhanku, nanti ku tampar mukamu pakai sendal. Udah sabar aku dari tadi ya. Dasar anak pelacur, ngomong asal nyorocos aja. Yang jadi manusia itu dewa, bukan Allah. Jangan ke bawah Tuhanku. Oke?
Itu makanya kami marah. Kenapa orang Kristen ini penyembah berhala ini bawa-bawa nama Tuhan kami? Karena ini dengan mulutmu itu kau katakan bahwa Allah yang mati jadi manusia. Kan penghinaan itu. Itu menghina Tuhan kami. Kalau Anda mengatakan Bapak jadi manusia silakan. Kodok jadi manusia silakan. Anjing jadi manusia silakan. Kambing jadi manusia silakan. Jangan kau bawa Tuhan kami biadab. Makanya kami marah kepada Kristen, kepada lembaga lain. Karena ujung-ujungnya menghina kepada Tuhan kami. Coba kau bilang Bapak jadi manusia. Atau kalian bilang Theos jadi manusia. Ya kami enggak sakit. Allah jadi manusia. Inilah. Kalau sperma yang jadi kau itu sperma yang tidak sah. Mulutmu itu asal-asal. Bikin ngamuk kami kan. Udah salah ngotot lagi. Kasih kesempatan bicara baik-baik. Gak sadar kalau menghina kami. Boleh gak saya katakan kalau Yesus jadi kucing? Boleh gak? Yesus jadi ayam? Yesus jadi anjing? Boleh gak? Hah? Sakit gak hati kau itu? Tuhan kami jadi manusia, habis itu kalian bunuh secara terkutuk. Bikin naik darah. Itu Tuhanmu, dewa, sembahanmu dewa, Theos. Bukan Allah, Kamfred. Bikin emosi saja ini. Kalian suka cari masalah. Allah jadi manusia, Allah jadi manusia. Yang mati terkutuk itu dewa, jadi manusia, Theos. Theos itu artinya dewa, bukan Allah. Bikin itu nyawa taruhannya itu penghinaan kalian itu. Makanya lembaga Bible Indonesia ini, cobalah, kau jangan hancurkan negara ini. Kembalikanlah itu kitabmu. Ya. Kembalikan ke kitabmu, Tuhanmu kembalikan. Jangan kau bawa Tuhan kami. Nanti bisa jadi perang orang gara-gara kau. Sakit hati umat Islam itu digituin. Allah jadi manusia. Mendidih darah kami itu. Dengarkan itu. Yang ada dewa jadi manusia, Bapak jadi manusia, Theos jadi manusia. Itu yang betul. Jangan kau bawa Tuhan kami. Sakit hati kami. Kalian kan tahu umat Islam itu nama Tuhannya Allah. Ya, dalam Latinnya A-L-L-A-H. Yang kalian ambil, lalu kalian masukkan ke dalam Bible kalian dengan kalian sembunyikan identitasnya dengan menyebutnya Allah. Katanya ajaran kasih. Kok justru secara lembaga kok kalian menista kami, menghina kami? Janganlah kayak gitu. Berhentilah menggunakan kata Allah itu, karena akan terjadi sesuatu yang betul-betul kita tidak inginkan, menyakitkan gitu loh. Hari ini memperingati kematian Allah. Aduh, sabar kali umat Islam ini. Kalau Anda mengatakan hari ini kematian Theos, kematian dewa, silakan, itu agama kalian. Jangan bawa-bawa Tuhan kami. Anda mau menganggapnya gelar apa dasarnya? Anda masuk ke KBBI. Ya. Di KBBI Allah yang kalian maksud itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan kalian penutur bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Maka tak ada hak kalian menggunakan kata Allah, karena Allah itu nama dalam bahasa Arab. Nama siapa? Nama Tuhan. Apakah nama Tuhanmu itu Allah? Kan bukan. Ya kami kan menggunakannya sebagai gelar. Apa dasar pijakannya? Allah itu bukan gelar. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tidak ada hukum yang bisa membela kalian. Tidak ada. Kami aja umat Islam ini yang sabar hadapi kalian ini. Minoritas tapi belagu kali kalian. Kalian merasa nyaman menggunakan kata alam ya, kata Allah itu. Berhentilah kalian menggunakan kata Allah. Pakailah kemudian nama Tuhan kalian dari asalnya, Theos. Theos jadi manusia, Theos mati digantung. Nah itu silakan dengan Theosan kalian. Jangan bikin naik marah kami gitu loh. Ya. Kita saling menghargai katanya. Makanya saya
bertanya, yang kalian peringati matinya ini apa? Manusiakah atau domba? Tinggal kalian jawab saja. Domba. Oh, berarti Maria melahirkan domba. Kalau Tuhan tidak mungkin. Maria itu tidak mungkin melahirkan Tuhan, manusia. Cuma Allah itu huruf Latin. Izin bertanya boleh? Mana si Juma? Izin bertanya boleh? Sebentar. Kena akunnya Bang Zuma. Tenang dulu, teman-teman Kristen ini 3 orang ya. Yang Kristen 3 orang ya. Ada Kelion, dibuka mute-nya Kelion nanti ini. Kelion. Bang Kelion. Oke, ini naik diam aja dia ini.